Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Chain UID ya. Seperti biasa kita bahas dulu indeks kita ya. Indeks kita naik karena Goto ya. Dia naik kenceng karena Goto ya. Goto berimbas cukup lumayan presentasinya ke indeks kita. Dan kemarin juga saya ada ikut IPO-nya Goto itu dapatnya di atas 20% ya. Eh, allotment-nya dapat sekitar 20% dan tadi sudah saya jual semua. Untuk Goto saya di 400-an ya. Jadi saya nggak peduli mau naik lagi, mau turun lagi. Yang penting saya udah cuan 20% dari harga IPO-nya. Sudah lebih dari cukup ya. Karena kita nggak usah kejar arah, nggak perlu. Cuan 10%, 20% jual saja. Ya karena cukup berat kalau dia harus arah berkali-kali itu berat ya untuk Gotoh. Karena berimbasnya ke indeks kita langsung. Ya, untuk indeks kita ya turun dulu lah. Ya mungkin besok akan tes turun dulu ya ke 7180. Ya, kalau 7180 nggak kuat, mungkin akan ke 7150. Ya, mungkin akan tes-tes turun dulu, karena dia memang sudah naiknya cukup tinggi. Biasanya waktunya dia untuk koreksi sehat dulu. Ya, secara overall, indeks kita masih sangat-sangat-sangat uptrend. Ya, masih sangat-sangat uptrend. Jadi santai saja. Oke, kemarin saya memberikan ESA, sepertinya ESA nggak naik ya, malah ARB. Ya, mohon maaf, ESA-nya ARB, tapi masih oke. Nggak usah panik dulu, santai dulu. Masih uptrend kok, santai dulu saja. Dan tidak dikunci ARB, jadi ada potensi mantul lagi naik ini. Ya santai aja, ESA ini masih uptrend, nggak usah panik-panik amat. Saya sudah infokan beli lagi. Kalau nggak salah di 1350 ya, 1350, 1380, teman-teman kalau mau buy kedua beli saja di sana ya. Nggak usah buru-buru beli, nggak usah santai saja dulu. Kalau dia naik pun akan terbang ya. Kalau dia mau naik pun bakalan naik, bakalan cuan juga. Kita belinya di closing kemarin ataupun di 1550 kemungkinan bisa tes lagi ke 1600 ya. Santai saja ya. Saham masih uptrend, nggak usah panik ya. Jadi kalau memang dia turun, beli saja di bawah 1380. Teman-teman cicil buy kedua sampai 1350-an itu buy kedua. Karena itu area support kuat dan support uptrend dia di 1350 ya. Jadi nggak usah buru-buru buang, nggak usah buru-buru cut loss ya. Kenapa? Nggak usah buru-buru buang, nggak usah buru-buru cut loss karena dia masih ada potensi naik. Contoh kemarin kita punya saham BSML, ya BSML ini kita beli, ini saya berikan di grup rekomendasi ya. Kita beli di area pertama di sini 1050 ya, di sini kita beli turun tuh, turun kan panik tuh, turun nih nggak naik, santai saja ya, santai saja kita beli lagi di bawah. Belinya di mana? Saya infokan beli di 1000 sampai 980. Batas amannya di mana? 950 ya. Selama dia bertahan di 950, dia akan potensi naik ya. Terbukti hari ini naiknya lumayan kencang ya. Lumayan kencang dan kemarin juga saya ada bahas di YouTube saya bilang bagi teman-teman yang mau colek BSML pantau 950-nya, kalau 950-nya kuat berani masuk ya. Jadi kalau teman-teman di grup rekomendasi nilai rata-rata mereka ada di 1020 itu paling tingginya. Dan mungkin ada yang sudah di bawah itu nilai harganya. Mungkin ada di kisaran 1000 ya. Jadi saya hitung paling tingginya nilai rata-rata pembelian teman-teman di grup rekomendasi yang berbayar itu di 1020. Naik tuh 1050, 1050, 1060. Saya suruh jual dulu setengah ya, minimal jual 50%. Ya Anda sudah cuan di atas 3% soalnya. Sudah 3 sampai 4% ya. Jual dulu ya karena kita modalnya udah 2 kali. Dan saya infokan lagi, kalau BRIX 1070, dia bakal naik lumayan. Dan terbukti hari ini closingnya Anda sudah cuan di atas 14% ya, dari harga rata-rata 1020, 14%. Ya, Anda hold cuma 2 hari. Beli di tanggal 7, hold 2 hari, Anda dapat 14%. Ya, lumayan. BSML ya, itu masih oke. Dan lanjut kemarin saya juga memberikan saham apa ya? MLIA ya. Ini juga saya ada berikan di grup umum MLIA. Hari ini naik kencang ya. Naik kencang. Kita beli lagi di bawah kemarin di 2150 sampai 2200. Anda rata-rata mungkin di harga 2230 deh. Itu paling tingginya ya. Harga rata-rata kalian pasti di 2230. Anda jualan hari ini.
Ya, Anda jualan hari ini. Anda cuan berapa? Ya, 8%. Nggak usah 8%, kita beli jual di harga modal pertama kita saja sudah hampir 3%. Ya, lebih dari 3%. Ya, apalagi kena TP2-nya. Wah, itu 8%. Lumayan. Ya, jadi nggak usah panik. Selama saham itu arahnya ke atas, nggak usah panik, santai saja. Ya, mau tahu trading seperti apa, ya belajar analisa. Nggak usah belajar sama saya, belajar tempat lain juga boleh. Ya, jadi teman-teman nggak buta analisa. Jadi tahu nih saham nih layak di hold nggak, layak di swing nggak. Kan itu enaknya kalau tahu analisa ya. Tidak menjamin 100% benar, tapi di atas 70-80% itu rata-rata win rate-nya di atas itu. Ya, ya kalau Anda sudah win rate di atas 80% ya udah santai-santai saja. Ya, porto Anda juga pasti akan berkembang. Kalau Anda tahu disiplin, psikologis Anda juga tidak panik. Ya. Jadi saya tidak buka request analisa, jadi saya akan bahas beberapa saham. Tadi sudah saya bahas. Dan hari ini saya memberikan menu buy close. Menu buy close di grup umum juga MPGF. MPGF. Saya suruh beli di 100 sampai 97. Rata-rata teman-teman mungkin dapatnya di 100 ya. Karena di 99 juga nggak dikasih 100 lah. 100 itu berkali-kali jadi over ya. Jadi harusnya dapat. Di 100 kita beli tadi, ya hari ini langsung cuan. Cuannya 8%. Ya. Anda beli di 100 naiknya sampai 108, ya sudah harus dilepas sudah, nggak usah di hold lagi. Target saya 1,5% sampai 3% harian. Sudah dikasih lebih, Anda jual. Jangan tanya lagi, ini gimana ya, jual aja. Ya tinggal jual aja. Kalau ditanya masih bagus, masih oke selama bertahan di atas 100-nya. Ya, bertahan di 100 102 MPGF bisa lanjut naik, mungkin retest ke 110. Tapi kalau 100-nya jebol, Anda lebih baik dilepas dulu ya. Tinggal Anda trailing saja di harga modal. Minimal jual dulu 50%. Jangan ujuk-ujuk semua di hold. Anda tradingnya seperti apa jadinya? Ya Anda dikasih 5%, 8% nggak mau TP, gimana caranya ya? Anda 5% nggak mau TP, susah juga saya ngomongnya ya. Itu kan hak masing-masing ya. Ya MPGF sudah cuan, closingan hari ini langsung dikasih cuan di atas 5% sampai 8% ya. Lalu kita bahas saham apa yang menarik ya. Kita coba bahas saham. Kita coba saham bank. Ya, bank. Bentar, bank. Bank kan isunya ada apa? Saya lupa isunya apa ya, beritanya apa ya Bang kemarin ini. Kalau nggak salah ada perusahaan besar ya masuk di perusahaan bank ini. Kalau nggak salah ya, saya lupa, saya nggak terlalu ingat. Ya, jadi ya sentimennya positif tapi turun. Kenapa turun? Karena memang pola bank seperti itu. Ya, dia polanya memang habis naik tinggi dia turun dulu. Habis turun udah turun begini dia semantul lagi nih. Ya, kalau bank dibilang bagus masih masih oke ya, masih oke. Dia belum downtrend ini. Dia masih ada tanda-tanda untuk balik naik, apalagi masih bertahan di 2100-nya. Dan sampai 2120 itu area support kuat. Kalau bertahan, dia bisa tes resist lagi di area 2240 sampai 2350 ya. Mungkin akan ke sana. Kalau dia bisa break 2350, hold saja, bakalan kenceng ini. Ya. Kalau bisa break 2350 ya, untuk bank ada potensi untuk kembali naik di atas 2500 ya. Jadi nggak usah terlalu panik, arahnya memang begitu, pola sahamnya memang begini polanya. Kalau ditanya garis besarnya dia lagi sideways ya, hitungan beberapa bulan dia sideways ini ya, posisi untuk 2 bulanan dia sideways ya untuk bank. Lalu kita bahas saham apa lagi ya, kita bahas eh kita bahas sen ya, kita bahas sen. Kita bahas sen. Sen dibilang jelek, hampir jelek, tapi belum jelek ya. Parah-parahnya ya dia harus bertahan, tidak boleh turun lebih dari 218. Kalau dia jebol 218, saran saya dilepas dulu untuk sen. Saran saya dilepas dulu karena berpotensi untuk retest ke 210 sampai 200 ya.
Karena kalau dia jebol 218 berpotensi untuk retest ke 200 sampai 210. Ya. Tapi apakah bisa mantul dari 200? Bisa saja. Ya. Kalau ditanya, sen ini arahnya mau kemana? Arahnya sekarang agak menukik turun, tapi masih ada harapan untuk mantul ya. Ada harapan untuk mantul kalau bertahan 218 ya. Tapi kalau nggak bertahan ya lebih baik dilepas saja ya. Itu mau nggak mau, suka nggak suka harus dilepas ya. Karena berpotensi untuk ke 200. 200 sampai 210. Support kuat, paling kuat nanti kalau misal mau serok itu di area 196-200. Kalau dia ke sana ya. Kalau dia ke sana. Tapi kalau nggak ke sana ya dia akan balik naik lagi. Ya untuk sen. Ya untuk resisten sekarang di 230. Ya. Jadi pembahasan terakhir kita bahas becap ya. Kita bahas becap. Becap juga menu scalping saya tadi ya. Udah cuan 4% tadi. Ya, kita beli di 296 sampai 300-an gitu. Rata-rata pembelian kita mungkin di 298 naik ke 310 tadi. 298 deh ya. Naik ke 310, Anda sudah cuan 4%. Ya, Anda sudah cuan 4% ya sudah lebih dari cukup dah. Kalau Anda nggak jual ya itu urusan masing-masing. Tapi kalau ternyata bagus, bagus. Bicap bagus. Kenapa bagus? Karena dia bertahan di 300. Bertahan di 300 dan break 298. Ya, potensi bisa ke 300 lebih nih. Mungkin ke 314 sampai 330-an kalau bertahan ya. Area amannya di mana? Stop loss-nya di mana? Kalau pengen masuk di 290. Kalau jebol 290 buang, tapi kalau bertahan hold saja, potensi masih oke untuk bicap. Ya, masih oke, masih sangat oke untuk bicap. Ya, jadi teman-teman yang sudah ada tadi saya bilang kawal saja di modal karena modal kita sudah di area di bawah 300 tadi ya. Kita ambil dulu 296, 298 ya. Jadi jual dulu saya bilang jual dulu di 308-nya Anda sudah cuan hampir 4%. Ya 50% jual dulu. Ya kita hitungan 1-2 jam dikasih cuan hampir 4%, masa nggak direalisasikan kan aneh. Ya pas turun Anda panik. Ya Anda nggak mau jualan soalnya. Ya. Jadi bicap masih oke, masih sangat oke. Ya tinggal dikawal saja. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dilancarkan pekerjaan, rezeki maupun usaha, tradingnya dan semua aktivitasnya dilancarkan, kesehatannya selalu terjaga. Dan buat teman-teman yang bentar lagi berbuka puasa ya, selamat berbuka puasa dan semoga dilancarkan puasanya. Oke, terima kasih. Salam cuan.